Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Pada video kali ini saya ingin mengajak sedulur semua untuk mengulas kembali tentang Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit yang sampai saat ini menjadi acuan bagi negara Indonesia. Namun sayangnya, dari leluhur kita ini banyak yang terjadi dan menyimpang dari keinginan leluhur. Di antaranya, para penguasa saat ini lebih mementingkan investasi dari pihak asing, dan itu sebenarnya adalah taktik dari pihak asing untuk menguasai Indonesia. Sedangkan penguasa kita bekerja sama dengan mereka, yang artinya para penguasa itu merupakan pengkhianat bangsa. Sehingga bukan untuk kemakmuran rakyatnya, tetapi untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dan jika mereka hidup di zaman kerajaan Majapahit ataupun Singasari, maka hukuman mati pasti akan diterima. Nah, masihkah kita bertahan dengan kondisi seperti ini? Maka dari itu, saya mengambil tema Raden Wijaya dan Majapahit untuk mencoba mengingatkan kembali kepada para penguasa pemerintah yang ada di Indonesia ini, untuk kembali mengingat-ingat fakta sejarah yang terjadi ketika leluhur kita mempertahankan negara ini, bangsa ini, sehingga leluhur kita ditakuti oleh seluruh dunia, pantang untuk takluk kepada bangsa asing. Nah, sedulur, kalau kita menceritakan tentang Raden Wijaya, sebetulnya siapakah Raden Wijaya ini? Raden Wijaya ini adalah putra dari Dyah Lembutal. Sedangkan Dyah Lembutal adalah putra dari Mahesa Cempaka atau Narasingamurti. Mahesa Cempaka ini adalah putra dari Mahesa Wongateleng. Sedangkan Mahesa Wongateleng ini adalah putra dari pendiri kerajaan Singosari pertama, yaitu Ken Arok dengan Ken Dedes. Sedangkan Kertanegara itu adalah keturunan dari Anusapati atau Ken Dedes bersama dengan Tunggul Ametung. Nah, disinilah Raden Wijaya sebetulnya merupakan keponakan, tetapi juga sekaligus menantu dari Kertanegara. Dengan nama lengkap Nararya Sanggrama Wijaya, Raden Wijaya mempunyai istri, yaitu Tri Buaneswari, putri dari Kertanegara, sebagai permaisuri. Kemudian Raden Wijaya juga mempersunting Narendra Duhita, lalu Ratu Gayatri, kemudian Jayendra Dewi, lalu Indreswari. Dari kelima istri ini,
hanya menghasilkan 1 putra dan 2 putri. Dari Tribuaneswari terlahir putra Jayanegara yang kemudian nanti akan meneruskan Raden Wijaya memimpin kerajaan Majapahit. Dari Gayatri memperoleh keturunan Dyah Gitarja dan Dyah Hyang. Dyah Gitarja ini adalah nama lain dari Tribuana Wijaya Tunggadewi yang kemudian menggantikan Jayanegara sebagai ratu di Majapahit. Dan Majapahit mencapai keemasannya di zaman putra dari Tribuana Tunggadewi, yaitu Prabu Hayam Wuruk. Dan atas saran dari Dyah Gayatri juga, Tribuana Tunggadewi mengambil Mahapatih Gajah Mada. Jadi Mahapatih Gajah Mada ini menjabat dari zaman kerajaan dipimpin oleh Tribuana Tunggadewi sampai dengan Raja Hayam Wuruk. Gelar dari Raden Wijaya yang memimpin Majapahit dari tahun 1293 sampai dengan tahun 1309. Beliau bergelar Abhiseka Sri Narpati Kerta Rajasa Jayawardhana. Itulah biografi dari Raden Wijaya. Lalu, coba kita simak video berikutnya tentang perjalanan Raden Wijaya membangun Majapahit. Monggo kita simak videonya. Hari itu menjadi hari yang mengejutkan bagi Kertanegara. Prabu Kertanegara pada saat melaksanakan Panca Makara Puja sebagai penghormatan terhadap Dewa, Siwa, dan Durga, dikejutkan dengan kedatangan pasukan dari Arya Wiraraja dan Kadipaten Gelang-Gelang yang dipimpin oleh Jayakatwa. Prabu Kertanegara tidak habis pikir mengapa Arya Wiraraja memberontak dan bekerja sama dengan Jayakatwa. Karena penyerangan ini digerakkan oleh Jayakatwa melalui bujukan Arya Wiraraja. Arya Wiraraja sendiri menyimpan dendam kepada Kertanegara karena pada tahun 1286 kedudukan atau jabatan Arya Wiraraja diturunkan menjadi Adipati Sumenep atau Sumenep. Sedangkan Arya Wiraraja adalah murid dari Narasingamurti atau Maesa Cempaka yang merupakan ayah dari Dyah Lembupal atau kakek dari Raden Wijaya. Arya Wiraraja menyerang dari utara dengan regu prajurit Jaran Goyangnya mampu
memancing Raden Wijaya untuk menjauhi keraton Singasari. Sedangkan Jayakatwang menyerang Singosari dari arah selatan sehingga dapat menembus jantung pertahanan, di mana saat itu pasukan dari Singosari berkurang jauh karena ekspedisi Pamalayu. Maka dari itu, dengan mudahnya Jayakatwang menguasai Singasari dan membunuh Raja Kertanegara di tahun 1292. Raden Wijaya yang mengetahui kondisi tersebut berusaha menyelamatkan istri dan keluarga raja, tetapi sayang, keluarga raja kebanyakan dibunuh dan Gayatri, putri bungsu dari Kertanegara, ditawan oleh Jayakatwang, dibawa ke Kediri. Mengetahui hal itu, Raden Wijaya melarikan diri ke arah Terung atau utara Singosari, kemudian menuju ke timur ke desa Kudadu, dan oleh Lurah Kudadu, Raden Wijaya disarankan untuk menuju Sumenep, menemui Arya Wiraraja. Raden Wijaya bersama pasukannya yang tinggal sedikit menyeberang Madura, bertemu dengan Arya Wiraraja. Atas saran Arya Wiraraja dan taktik dari Arya Wiraraja agar Raden Wijaya berpura-pura menyerah kepada Jayakatwang, maka Jayakatwang menyambut kembali Raden Wijaya di pelabuhan Jungbiu, dan Raden Wijaya dengan sandiwaranya membuka hutan tarik sebagai alasan untuk tempat berburu. Tetapi kenyataan Raden Wijaya membuka hutan tarik sebagai pemukiman penduduk dan benteng pertahanan. Di saat Raden Wijaya dibantu oleh pasukan dari Sumenep akan menyerang Kediri, maka Arya Wiraraja memerintahkan untuk bersabar. Dan tibalah saatnya. Pada tahun 1293, tentara Mongol dengan 30.000 pasukan yang dipimpin oleh Ikemese, Kausing, dan Sibi mendarat di pelabuhan Canggu. Atas perintah Arya Wiraraja, Raden Wijaya disuruh berpura-pura menyerah kepada Mongolia. Namun mengatakan bahwa Raden Wijaya sedang terjepit oleh Kediri, sehingga Raden Wijaya berkata, "Aku akan mengakui kekuatan dari Kaisar Kubilai Khan Mongolia jika aku sudah lepas dari tekanan
Kediri yang membunuh Kertanegara. Maka disaguilah oleh panglima perang dari Mongolia, Ike Mese, Kausing, dan Sipi membantu Raden Wijaya untuk mengalahkan Kediri. Dan benar, terjadi penyerangan besar-besaran di tahun 1293. Kediri diserang oleh pasukan gabungan dari Majapahit dan Mongolia, sehingga Arda Raja dan Jaya Katuang ditawan di kapal Mongolia. Setelah mengalahkan Kediri, Raden Wijaya mohon pamit ke Majapahit untuk menyiapkan upeti. Namun Ike Mese sebagai panglima perang menyatakan akan memberikan pasukan pengawal kepada Raden Wijaya. Dan ketika sampai di pelabuhan Canggu, Raden Wijaya membunuh prajurit Mongol yang mengawalnya. Kemudian pada 19 April 1293, Raden Wijaya menyerang Mongolia yang berada di Daha. Dan pasukan yang sudah tercerai-berai itu sangat mudah dikalahkan oleh Raden Wijaya. Sehingga pada 24 April 1293, pasukan Mongolia yang dipimpin oleh Ike Mese, Kausing, dan Sipi hengkang dari Pulau Jawa. Dan karena kemarahan dari Ike Mese, maka Prabu Jaya Katuang dan Arda Raja dipenggal kepalanya. Tubuhnya dibuang ke laut menjadi santapan ikan-ikan di laut, sedangkan kepalanya dibawa ke Mongolia untuk laporan kepada Kaisar Kubilai Khan. 68 hari pelayar, maka pasukan Mongol sampai ke daratan Mongolia dan melaporkan hasil selama di Jawa. Namun, keadaan yang mengejutkan, Ike Mese, Kausing, dan Sipi mendapatkan hukuman dari Kaisar Kubilai Khan karena tidak bisa mengalahkan Jawa. Dan hukuman yang harus diterima adalah 17 cambukan. Dan sepertiga harta dari mereka ditarik untuk kerajaan. Namun setelah 3 tahun, harta itu dikembalikan dan Ike Mese mendapat jabatan yang tinggi dengan sebutan Pangeran Wu sampai dengan meninggalnya sekitar umur 86 tahun. Setelah Ike Mese meninggal, 3 tahun kemudian dinasti Yuan runtuh. Sementara itu, di Pulau Jawa yang tadinya gelap dengan peperangan berubah menjadi terang dengan burung camar dan burung elang yang berterbangan
menghiasi langit dari Majapahit. Raden Wijaya selalu mengingat kata-kata dari ayahandanya Prabu Kertanegara bahwa Jawa harus dipertahankan dari pihak-pihak asing. Sedumuk batuk senyari bumi, pertahankan sampai tetes darah penghabisan. Dan jangan sampai anak cucu nanti bekerja sama dengan orang asing untuk menghabiskan sumber daya alam yang ada di Nusantara dengan alih-alih investasi atau apapun juga. Itu namanya pengkhianatan terhadap tanah leluhur Nusantara. Maka dari itu, Raden Wijaya atau Dyah Rana Wijaya atau Nar Arya Sanggrama Wijaya menobatkan diri menjadi Raja Majapahit yang pertama kali pada tanggal 12 November 1293 atau tanggal 15 Mangsa ke-6 Kartiko 1215 Saka dengan gelar Abhiseka Sri Narpati Kertarajasa Jayawardhana. Nah, demikianlah sedulur perjalanan dari Raden Wijaya, leluhur kita, pendiri dari Majapahit, yang tidak akan pernah melupakan kata-kata atau wejangan dari leluhurnya. Maka sudah sepantasnya kita saat ini mengingatkan para pemerintah dan para penguasa untuk mengingat-ingat pesan dari leluhur kita, terutama jika kita ingin menjadi mercusuar dunia. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.